Balik lagi di Insecure Podcast dan hari ini kita mau bahas apa nih, yuk? Gue lupa aja, tapi seingat gue kita kan ngomongin soal industri penerbangan gitu ya. Ya, jadi hari ini kita bakal ngomongin teknik menerbangkan pesawat bareng guest kita hari ini ada siapa? Halo semuanya, kenalin nama gue Edo. Ya mahasiswa yang lagi belajar di suatu perguruan tinggi negeri. Ambil jurusan teknik dirgantara. Oke, teknik dirgantara. Oke, mungkin ini dulu ya, apa namanya buat orang-orang yang nggak familiar sama teknik dirgantara. Teknik dirgantara tuh apa sih, Dok? Oke, teknik dirgantara itu sesuai namanya aja ya, teknik itu ya belajar tentang engineering secara umum. Tapi kami spesifik ke dirgantara. Dirgantara itu kalau mungkin aku jelasinnya lebih gampang kalau pakai bahasa Inggris, yaitu aerospace engineering. Jadi segala yang ada di ruang udara itu jadi urusan kami gitu. Jadi benda-benda terbang, helikopter, terus satelit, bahkan UFO juga termasuk. Burung gimana ya. Burung juga jadi salah satu hal yang kami pelajari gitu. Ornithopter. Iya, gimana caranya saya burung bisa terbang, capung atau ya macam-macam lah. Semua hal yang terbang basically kita pelajari. Gitu. Kuyang juga. Kuyang, nah itu belum ada matkulnya sih kalau kuyang. Mungkin bisa jadi ya. Ntar ada TA, salah satu mahasiswa meta fisik kita kan ya. menarik buat dikaji. Ya gitu sih. Oh, sama satu lagi, nggak cuma hal-hal yang terbang aja yang dipelajari, namun juga infrastruktur penunjang yang berkaitan dengan benda-benda terbang tersebut seperti bandara, regulasi segala macam. Pokoknya hal-hal penunjang lainnya juga kita pelajari di teknik dirgantara. Gitu sih. Kalau yang gue lihat ya waktu itu gue sempat nyari tentang aerospace engineering buat khususnya di ITB gitu ya. Ada tuh aerospace dan aeronautika ya. Oh iya. Kalau itu apa tuh beda itu? Jadi kalau di ITB sendiri ya kami ada 2 subjurusan nanti ketika masuk di tingkat 3 perkuliahan. Itu ada 2 subjurusan. Yang pertama itu ada aeronautika dan yang kedua ada yang namanya aviasi. Untuk aeronautika sendiri itu lebih banyak ke dari segi engineering, benar-benar terbangnya lah, banyak ngitung-ngitungnya, terus mengkaji aerodinamika, mekanika terbang, propulsi segala macam. Pokoknya yang engineering banget lah, sampai hitung-hitungan. Sedangkan yang aviasi ini dia belajarnya tentang penunjangnya, infrastruktur penunjang yang udah gue ceritain tadi, seperti bandara udara, regulasi, perhubungan udara dan segala macam, sama belajar juga tentang pengoperasiannya, maintenance segala macam, seberapa sering pesawat itu harus diservis, bagaimana inspeksinya, metodenya, ya macam-macam lah. Intinya itu aviasi. Bahkan bisnis, ada matkul bisnis aviasi juga yang belajar tentang ya gimana cara ngelola suatu bisnis yang berhubungan di bidang penerbangan. I see. Banyak juga berarti ya yang dibahas di Iya, cukup komprehensif lah. Intinya semua yang ada di ruang udara dipelajari gitu. Kalau lu sendiri minatnya kemana, Dok, sekarang? Kan itu banyak tuh. Yang lu dalamin apa gitu? Nah, jadi gini, kebetulan ya waktu itu tuh gue minatnya ke aviasi waktu itu. Waktu itu ada survei jurusan, tapi naasnya gue ditempatkan di aeronautika. Emang nggak semuanya bisa milih? Nggak, karena kalau di ITB sendiri itu dosen-dosen yang jago di bidang aviasi itu jumlahnya masih terbatas. Bahkan kelas-kelasnya juga. Jadi mau nggak mau harus ada yang dipindahkan ke aeronautika kalau overload gitu. Dan kebetulan di kasusnya di angkatan gue overload gitu. 2019 ini overload. Berapa tuh yang terima aviasi? Waktu itu yang daftar 40 dan yang diterima sekitar 30-an. Jadi ada teman-teman yang minggu keempat peres terus ganti. Emang cuma satu kelas ya berarti untuk yang belajar aviasi. Ya maksudnya kayak di ITB banyak seleksinya berarti ya. Betul. ITB bisa udah masuk fakultas kan, berebut lagi jurusan, berebut lagi nih peminatannya. Betul, itu ya banyak lah seleksinya. Tapi gue dengar TA lu bisa nyebrang gitu. Jadi kayak walaupun lu nanti ambil aeronautika, lu masih bisa ambil TA yang aviasi. Nah, itu
itu adalah kasus gue sama persis. Kok lu kayak udah targetin gitu ya? Iya. Jadi karena gue memang walaupun dipindahkan tidak ada yang bisa menghalangi gue gitu. Istilahnya gitu, Kaprodi pun tidak bisa gitu. Dan Pak Kaprodi itu pun juga mengizinkan gitu untuk TA itu bebas Anda mau ke yang mana aja gitu. Dan kebetulan gue ambilnya di masalah safety itu bagian dari operasi penerbangan, dan gue pakai ya nyambung lah ke IT dikit lah untuk analisis laporan-laporan keselamatan penerbangan. Nah itu TA gue tentang itu sekelas. Jadi masih bisa. Nih mungkin sebelum kita lebih jauh ya kan di podcast Insecure ini kita selalu bilang engineering. Kita sekarang tanya dulu nih ke Edo sebagai anak aerospace engineering. Menurut lu engineering itu apa sih, Dok? Oke. Kan lu udah ngejalanin engineering udah mau 4 tahun gitu kan. Iya. Lu engineering itu apa sih, Dok? Kalau yang udah lu dapetin sekarang. Kalau menurut gue ya, engineering itu membahas tentang aplikasi ilmu-ilmu atau science ke dalam bentuk terapan gitu. Jadi misal hal yang dekat banget sama kita, kursi itu menurut gue salah satu produk engineering yang sangat bermanfaat, tapi ya karena sederhana itu mungkin kita jarang lihat. Tapi intinya di suatu kursi itu kita banyak komponen engineering yang kita pelajari. Misal kalau dalam ilmu gue ya, karena penerbangan tuh masih masuk di rumputnya mekanikal. Jadi dalam membuat kursi ini harus nentuin dulu siapa yang mau duduk pertama. Orang yang duduk kira-kira besarnya beratnya seberapa, apakah di rentang 60 kilo sampai 100 kilo segala macam. Terus dari situ kita bisa hitung gaya-gaya yang bekerjanya berapa. Dari gaya-gaya tersebut kita bisa susun kira-kira struktur penopangnya di mana aja, kayak apakah ada cagakannya gitu. Dan yang terakhir ada materialnya juga, kita harus nentuin materialnya apakah dari kertas cukup atau dari kardus atau perlu kayu atau perlu besi gitu. Nah itu salah satu aplikasi engineering. Dan balik lagi ke pertanyaannya apa itu engineering, adalah yaitu pemanfaatan ilmu-ilmu sehari-hari seperti fisika, matematika ke sesuatu yang akan kita gunakan nantinya gitu dalam sehari-hari. Jadi menurut gue itu engineering sih. Aplikasi ini. Aplikasi ilmu ya kalau nggak ada. Kalau di ini nih, di rumpun lu sendiri selama lu kuliah, kerasa nggak tuh aplikasi ilmunya, aplikasi sainsnya gitu? Wah itu kerasa banget sih, terutama ini ya. Kalau misal teman-teman ini ya mikir gimana caranya burung bisa terbang atau layang-layang bisa terbang, itu kan kalau dipikir-pikir secara logika kan kayak ini karena ada gaya aerodinamika atau segala macam. Tapi kan aerodinamika itu bukan sesuatu hal yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kita bisa ngerasain angin. Kita nggak tahu angin ini menghasilkan gaya berapa gitu segala macam. Dan angin ini bentuknya seperti apa itu kita nggak tahu. Nah, aplikasi ilmu fisika terutama di mekanika fluida itu memperbolehkan kita untuk mengetahui angin itu seperti apa sih sejatinya gitu. Dia mendorong atau dia bergeraknya dari mana ke mana segala macam. Dan di AAE sendiri itu sangat memanfaatkan angin gitu, yang namanya angin. Kalau nggak ada angin ya nggak akan bisa terbang. Jadi lu 4 tahun di AAE jadi airbender. Oh ya, definisi airbender. Definisi pengendali airbender, angin. pengendali angin. Dia memahami angin, bisa mengendalikan. Masalahnya nilai aero gue jelek gitu. Jadi Ada batu khusus ngomongin angin. Iya. Gak lulus lah. Pas-pasan gitu aeronya. Jadi ya gitulah, sok keren aja gue barusan. Jadi gitu, kerasa banget intinya lah. Sekarang ya kita asking the real question. Selama lu di teknik penerbangan, berapa pesawat yang udah lu bikin? Ya kan? Pesawat Lu kan bikin penerbangan. Iya, teknik penerbangan. Iya, Prakteknya bikin pesawat. Atau bikin hal-hal yang bisa terbang gitu ya. Oke. Kalau di teknik, ini disclaimer ya, mungkin ntar daripada pendengar bingung. Kita pakai istilahnya samain aja ya, teknik dirgantara, teknik penerbangan atau AE gitu. Yaitu anggap aja hal yang sama karena nggak terlalu beda jauh. Iya.
kalau di AE sendiri itu di kurikulum ITB ya, untuk S1 kita bikin pesawat itu cuma sekali, dan itu susahnya minta ampun gitu. Itu kita perlu mengerti dari tingkat 2 sampai tingkat 4 itu benar-benar sedalam itu kita harus ngerti matkul-matkulnya, setiap matkul-matkul yang udah kita pelajari, karena itu bakal kepake gitu. Dan kepakainya nggak yang ecek-ecek, paling nggak kepake rumus ini ambil dari sini, nggak. Jadi benar-benar harus dipahami gitu. Misalkan gue ada kuliah namanya flight performance, jadi itu belajar tentang seberapa bagus performa pesawat, seperti dia bisa take off-nya butuh berapa jauh, landingnya butuh berapa jauh. Nah itu kan di kuliah yang gue pelajarin di matkul itu ya paling cuma sebatas ngitung aja gitu. Sedangkan ketika ambil mata kuliah yang tentang desain pesawat ini, itu nggak cukup cuma kita bisa ngitung, kita harus ngertiin seberapa artinya ini apa gitu, apakah bisa take off dengan jarak yang lebih pendek atau lebih jauh, itu mana yang kita prefer gitu. Jadi ya susah banget lah ini yang bikin pesawat gitu. Dan sejauh ini ya yang kita anak S1 bikin ya baru satu aja sih, baru satu pesawat, dan untuk sampai kuliah ini cukup satu sih. Mungkin nanti kalau kita udah lulus S2 S3 bikin lagi gitu, atau ya, ntar kalau kerja di industri bikin banyak ya, bikin banyak lah. Bikin banyak. Amin. Parah. Menarik. Nah, Apa ya? Tadi lu sempat bilang soal kayak kalau AE ini tuh ngomong soal infrastruktur pendukung aviasinya juga gitu ya. Betul. Kan pasti ada implementasi teknologi itu di sana. Selain yang lu pelajarin hardcore-nya gitu ya, kayak mungkin banyaknya lu belajar mechanical yang gitu kayak gitu kan. Pasti ada implementasi teknologi yang lainnya. Contohnya kayak sistem informasi yang gitu-gitu kan. Nah, gue lihat-lihat kemarin lu KP bikin sebuah sistem nih. Boleh diceritain nggak? Lu bikin apa? Jadi ya sebagai informasi aja, gue waktu itu KP di bandara. KP magang guys. Iya, KP itu kerja praktek ya. Iya. Buat anak-anak yang belum teknik kayaknya familiar. KP itu kerja praktek. Gue waktu itu kerja praktek di Angkasa Pura, PT Angkasa Pura 1, di tepatnya di Yogyakarta International Airport. Nah, sebenarnya ya untuk bandara sendiri itu kan sebenarnya sebuah sistem atau sebuah bangunan yang kompleks banget, multidisiplin banget, nggak cuma butuh orang penerbangan. Bahkan kayaknya ilmu dari penerbangannya itu cuma sampai master plan-nya doang gitu. Sisanya untuk pembangunan ya anak sipil yang ngerjain. Terus untuk sistem komunikasi ya anak telekomunikasi atau IF yang ngerjain. Ya intinya multidisiplin itu lah. Dan ketika KP kemarin ya gue tuh ditempatkan di divisi mekanikal. Itu gue tempatnya di baggage handling system, jadi maintenance conveyor lah segala macam sistem. Jadi ketika kalian naik pesawat tuh tas kalian kemana itu ya gue intinya di bawah itu semua, di belakang itu semua lah. Tiap hari gue ngeliatin tas-tas ini ada pada nyangkut lah, pada Lu nggak pernah ngilangin tas orang? Nggak dong. Iya, itu ada kasusnya tuh di Amerika yang baru. Ya ada aja gitu, cuman selama kemarin gue nggak ada ya. Ini yang ngurusin baggage dari para penumpang. Dan di situ gue mulai menemukan masalah, yaitu sering macet di situ tuh konveyornya. Sistem konveyornya itu gede banget pak, satu lantai sendiri tuh isinya konveyor semua, dari awal dari terminal sampai ke airside. Oh, lu kayak yang di Toy Story tadi. Kan Toy Story itu ada yang bagian waktu mereka masuk ke konveyor. Nah, wah itu konveyornya ribet banget lah. Nah, di situ gue menemukan masalah bahwa kadang ada yang macet gitu. Antara bagasinya bukan koper gitu ya, karena koper kan nggak gampang macet. Kayak tas gunung atau tas ransel itu ada talinya kan. Nah, tali itu yang bikin sering nyangkut di konveyor sehingga bikin macet gitu. Nah, di sana itu ada aja kasus macet yang nggak kedeteksi. Mereka tuh pakai sensor foto. Lupa lah, pakai laser lah intinya. Pakai laser ya itu untuk gerak atau enggaknya. Kadang tuh ada spot-spot macet di mana nggak ada laser itu ya. Betul. Nah di situ terus gue melihat di situ ada
CCTV-nya bahkan lengkap banget, bisa hampir ngelihat satu lantai gede banget, itu semua bisa kepantau. Udah gue mikir di situ kenapa nggak kita kembangin aja sistem alternatif lainnya untuk deteksi gitu. Karena cukup repot juga kalau ngebongkar sistem conveyor buat nambah laser gitu. Perlu dibolongin lagi lah, perlu dibongkar lagi, dan itu nggak bisa sembarangan, harus pakai vendor aslinya gitu. Itu kan lumayan berat. Jadi ya gue memanfaatkan ya teknologi informasi, terus pakai computer vision untuk deteksi bagasi macet gitu, pakai motion detection sama object detection. Ini gue gabungin aja, dan itu nanti outputnya jadi di ruang kontrol bagasi itu ada TV gede banget, satu ruangan tuh isinya TV gede banget. Nah itu semua display CCTV ditampilkan secara langsung gitu. Nah gue harapannya itu sistem yang gue kembangkan itu bisa diimplementasikan di TV segede itu, jadi kelihatan nih mana yang macet kan. Gue tandain merah tuh waktu itu. Nah itu jadi kelihatan gampang. Jadi oh ini ada yang merah nih di sini, berarti ada yang macet. Jadi intinya gue mengembangkan sistem alternatif aja gitu. Ya memang nggak AE ya, nggak AE. Cuman itu kan masih ada lah nyambung bandara-bandara. Aviasi Aviasi ini masih nyambung. Gitu sih ya hal yang gue lakukan pas magang. Kalau menurut lu Dok, kan kayak tadi lu yang udah lu implement ada computer vision ya. Kalau sekarang ya, yang kalau misalnya lu update dengan teknologi sekarang, teknologi apa sih Dok yang lagi tren diimplementasi di AE gitu? Oke. Mungkin kita coba yang lain ya, selain ke aviasi mungkin kita ke aero dulu. Kalau di aeronautika sendiri itu ada 2 tren. Yang pertama dekarbonisasi, yang kedua ada digitalisasi. Kalau yang di dekarbonisasi ini kita tuh di industri AE sendiri ya, itu kita pengennya pesawat seramah lingkungan mungkin. Jadi mulai dari yang pertama fuel efficient. Pesawat-pesawat tuh sekarang trennya lagi fuel efficient. Jadi untuk terbang dari sesuatu tempat ke tempat yang jauh itu fuel consumption-nya dikit banget gitu. Ya, karena itu sering viral tuh, apalagi yang penggunaan jet pribadi yang sering diomongin kayak Bapak Elon Musk, jetnya di track kayak dampaknya ke carbon footprint dan lain-lain itu rame banget tuh kalau misalnya. Nah itu, tapi ntar kita bahas itu ya. Ketika kita bahas sustainability-nya aja. Untuk dekarbonisasi sendiri itu trennya adalah sekarang aerodinamika pesawat tuh udah lebih efisien, jauh lebih efisien. Gaya hambatnya tuh kecil lah intinya. Gaya hambat yang kecil itu bikin pesawat kita lebih hemat bahan bakar. Dengan itu kita bisa mengurangi emisi karbon kita. Dan yang kedua tuh sekarang engine pesawat turbojet itu sama turbofan itu juga udah bisa menghasilkan gaya dorong yang sama dengan emisi yang lebih kecil gitu. Jadi intinya banyak aspek di AE itu menuju ke suatu arah, yaitu dekarbonisasi. Sama satu lagi tuh sekarang material udah nggak pakai besi lagi tuh, bahan pesawat tuh campuran gitu ya, alloy. Sekarang namanya pakai komposit itu material yang itu ringannya minta ampun, tapi lebih kuat dari baja sendiri. Dia lebih kuat dari baja, tapi dia jauh lebih ringan dari baja. Jadi itu dipakai bahkan di pesawat 787 ya, Boeing 787 itu udah 50% komposit semua. Udah ringan banget lah sekarang pesawat. Tapi lebih mahal pasti. Ya, kontranya itu lebih mahal karena manufacturingnya susah. Itu ada trade off ya kan. Ada trade off. Jadi itu yang pertama dekarbonisasi, sama satu lagi ada digitalisasi. Ya, salah satu contoh digitalisasi adalah hal yang barusan gue ceritain tentang magang gue di bandara itu. Itu salah satu implementasinya, gue memanfaatkan teknologi informasi gitu. Sama sekarang proses desain dan proses perhitungan itu udah pakai komputer semua di AE. Karena AE ini industri yang susah untuk hands on gitu. Gak kayak mesin. Gak kayak mesin. Misal kalau jurusan tetangga kita mesin itu, kita mau bikin prototipe ya udah kita ke bengkel aja, grinding bubut, las segala macam. Kalau kita nggak bisa kayak gitu, mau bikin pesawat satu aja susahnya minta ampun. Jadi kita benar-benar ngandalin yang namanya komputer gitu, terutama flight simulator, CFD mungkin ya.
CFD itu computational fluid dynamics. Sama ada finite element method gitu. Itu untuk ngitung struktur tapi pakai komputer. Intinya di AE sendiri ini tren digitalisasinya kuat banget. Iklim komputasionalnya juga kuat dibanding prodi lainnya ya di FTMD, mesin sama material gitu. Mungkin material lebih ke eksperimental, mesin di tengah-tengahnya, dan AE itu lebih komputasional. Jadi ya itu trennya. Sekarang tuh dengan menggunakan komputer aja hasilnya udah bagus lah. Nggak perlu flight test mahal-mahal gitu untuk menerbangkan suatu pesawat. Iya. Tinggal bikin modelnya ada di komputer, buka X-plane, kita terbangin di simulator lantai 4, ya udah kita bisa dapat properti aerodinamika dari pesawat itu. Iya, gue juga baru kepikiran mungkin Terbangin dari pakai simulator pesawat. Iya, ada. di FTMD kebetulan punya. Jadi kalau mungkin pendengar-pendengar yang mau kepo gitu, main aja ke ITB ke FTMD lantai 4 gitu. Cuman nggak tahu ya. Nggak boleh, itu boleh atau enggak, bisa nggak tahu dibuka ya. apa enggaknya nggak tahu. Cuman intinya ada gitu. Kalau mau lihat bentuknya kayak apa ya, kayak kokpit pesawat sih, gede gini, terus ini ada tombol-tombolnya segala macam, ada layar. Terus ada joystick, ada pedal segala macam. Iya, tapi gue juga maksudnya baru kepikiran lagi kalau misalnya kita lihat ini ya, mungkin yang gampang kalau engineering-nya, software engineering, prototyping, high fidelity, Betul. oke Figma. Iya. Mesin udah ya 3D printing sekarang kan. Teman-teman di elektro ya bisa kan, maksudnya Bisa cetak PCB bikin. udah murah Cetak PCB. sekarang. PCB udah murah. Teman-teman dia nggak bisa lu bikin pesawat ya. Udah kayak pesawat tuh kayak kertas dilipat doang kan nggak selalu ini kan. Kita Yang- buat prototyping itu susah lah intinya, salah yang satu prodi yang susah. yang berat mungkin bagian ngukurnya ya, kayak lo bikin model pesawat nih, terus pesawatnya lo terbangin, gimana cara lo bisa ngukur komponen-komponen yang tadi lo bilang gitu kan, kayak daya angkatnya berapa, ininya berapa Betul. gitu kan, masa ini model lo tempelin berapa banyak sensor biar bisa ngukur semua itu gitu. Betul sekali gitu. Dan untuk uji terbang pun itu wah mahalnya minta ampun. Dan uji terbang tuh concern safety-nya banyak banget lah. Intinya ini pesawat belum siap untuk terbang tapi harus terbang gitu mau nggak mau. Ya itu salah satu hal yang susah. Sama mungkin gue mau ceritain satu lagi itu oke. Mungkin gue mau ceritain satu hal lagi di AE tentang metode eksperimental kita. Itu ada satu namanya wind tunnel test. Jadi terowongan angin. Karena dasarnya sebuah pesawat itu kita gerakin supaya dia bergerak relatif terhadap angin. Kalau flight test itu ya karena mungkin di sini anginnya diem, kita pesawatnya yang kita gerakin gitu supaya dia istilahnya ketabrak angin lah, pesawatnya tuh sayapnya tuh nabrak angin, jadi dia bisa terbang. Nah kalau wind tunnel ini dia dibalik, ada pesawat yang diem miniatur ya, ya versi kecilnya dari pesawat scale model, terus itu kita semburin pakai angin yang kenceng banget. Kita masukin ke terowongan dan pesawat itu kita kenain angin yang kenceng banget supaya seolah-olah pesawat itu lagi terbang di udara gitu. Jadi itu namanya wind tunnel test. Jadi di situ kita bisa bikin model yang kecil dan terus kenain angin. Nanti kita bisa seolah-olah mensimulasikan pesawat tersebut lagi terbang. Tapi kalau di Indonesia ini udah ada apa namanya tempat atau lab kayak gitu? Ada di FTMD juga ada kok. Ada. FTMD ini banyak hal ya. Betul. yang bisa lo lakuin ya. Itu harganya miliaran ya, cukup mahal. Jadi nggak semua orang bisa pakai. Kita paling praktikum kecil aja. Dan kayaknya sejauh ini belum pernah lihat sih orang yang dosen atau itu yang ngerjain proyek pakai wind tunnel. Karena jalan itu juga kencang banget bunyinya, berisik banget, pasti ganggu sehari-hari. Oh iya kan ada bagian angin ya pasti. Wah itu generator anginnya itu kipas gede gitu ya. itu gede banget anginnya. Udah bisa ya bayangin aja bisa seolah-olah nerbangin pesawat gitu. Iya sih. Itu soal wind tunnel test. Berarti kita balik lagi, kita tarik lagi berarti dua tren ya. Iya. Dekarbonisasi dan digitalisasi. Betul. I see. Kalau yang ini Jo, apa namanya? Dari dua ini nih. Menurut lu mana sih yang kayaknya lebih cepat gitu perkembangannya kalau dari tahun ke tahun?
kalau misalnya dari sisi digitalisasi ya teknologi yang tentang AI ML udah cepat gitu. Di sisi lain kan ada dari sisi dekarbonasi sustainability gitu kan, hampir di seluruh ini juga ya, hampir seluruh apa namanya, seluruh engineering juga banyak yang ngarah ke sana nggak sih? Betul. Di dekarbonasi nggak cuma AI aja, bahkan sekarang di IT pun, di information system tuh ada materi khusus ngebahas sustainability in information system. Karena kan kalau kita tahu kayak lu server kan gede kan Iya, karbonnya. betul. Kalau baik lagi, menurut lu mana sih Dok yang sekarang lagi cepet banget, lebih cepat berkembang? Kalau berdasarkan observasi gue sih kayaknya bakal lebih cepet yang digitalisasi gitu. Karena ya yang tadi J sama Aryo udah jelasin, buat bikin prototype model ya produk digital itu lebih cepat gitu, lebih gampang dibanding kita buat produk yang fisik beneran. Tangible ya. Ya. Dan untuk dekarbonisasi sendiri kan itu butuh produk fisik yang beneran karena kita ngukur emisi, ngukur segala macam. Itu ya nggak bisa lewat komputer doang gitu. Dan menurut gua kayaknya bakal lebih cepat yang digitalisasi. Sekarang itu bahkan di tempat di FTMD sendiri ada lab yang khusus khusus tentang optimasi desain pakai komputer gitu. Itu isinya satu lab, isinya ya ngerjain hal-hal tentang machine learning segala macam. Oke. Dan dosennya pun ya OP lah istilahnya. Oke-nya AE ya, oke-nya AE. Nah, tadi kita sering bahas teknologi yang ini ya, apa AI, machine learning, computer vision. Ada satu teknologi lagi yang sebenarnya udah ngetrend dari cukup lama, tapi entah sekarang tuh kayak lagi down, tapi kemungkinan bakal naik lagi nih. Ada teknologi terkait virtual reality dan augmented reality. Kalau menurut lu teknologi VR, AR atau extended reality itu bisa nggak sih diimplementasikan di AI? Soalnya ini gue pernah ngeliat satu case di mana dia tuh kayak pakai kacamata gitu, kayak Google Glass gitu, dan dia bisa ngelihat inner mechanical helikopter. Jadi kayak kan helikopter lu pasti ditutupin lah ya, ada bodinya gitu. Nah itu buat ngemudahin tahu ini kemana, dia tuh kayak diproyeksiin gitu ke si ini ya pakai kacamata. Menurut lu gimana tuh implementasi? Soal ini gue juga pernah baca ya. Itu jadi ada suatu model di AI sendiri itu namanya pembuatan digital twin. Jadi suatu pesawat yang nyata itu dia dibuat model kembarannya digitalnya gitu. Nah tujuannya buat apa? Itu yaitu buat inspeksi segala macamnya. Gimana kita mensimulasikan nanti maintenance-nya gimana gitu segala macam. Karena pesawat kan rata-rata tinggi ya. Harus perlu kursi lah, perlu apa segala macam. Jadi itu bisa disimulasikan lah, kita perlu tangga di mana untuk bongkar bagian ekor pesawat. Kita naik pesawatnya gimana, terus cara bongkar pesawatnya ini gimana gitu. Misal gue mau ganti oli gitu. Olinya di dalam, gimana cara bukanya gitu. Jadi itu bisa dimanfaatkan pakai pesawat ganti oli juga. Iya, ganti dong. Itu yang Chelsea itu tuh. Depan di ahas. Ya, jadi bisa pakai VR gitu untuk istilahnya mempermudah kita melakukan proses operasi terutama di maintenance ya. Itu bakal sangat memudahkan. Itu gue pernah baca tapi belum ngulik-ngulik dalam lah soal digital twin ini. Gitu sih. Ya, kalau di ini ya, di STI sendiri, sebenarnya digital twin itu lagi jadi omongan sih. Oh, karena gitu. Karena ya tadi kan representasi digital dari objek fisik kan. Iya, betul. Kalau di STI sekarang yang banyak dibahas itu digital twinnya smart building gitu ya. Kayak buat gambarin bangunan smart city. Kayak gitu-gitu digital twinnya. Tapi ini baru gitu kan. Buat pesawat kan menurut gue yang monitoringnya harus benar-benar semua kayak satu aja rusak kayaknya bisa berakibat apa gitu, nyawa orang banyak gitu ya di langit gitu jauh gitu dia berapa DPL gitu kan, berapa MDPL jauh. Kalau ada monitoringnya kayak gitu emang harus dipantau terus sih. Itu juga baru kepikiran gitu. Memudahkan kita lah dalam melakukan proses maintenance dan segala macamnya kalau ada digital twin itu. Nah, kalau ini nih apa namanya,
UAV itu singkatan apa gue lupa. Unmanned UAV. UAV. Oh UAV, Unmanned Aerial Vehicle. Nah, kalau di UAV sendiri gimana tuh sekarang? Oke. Kalau menurut lo? Trennya ya, ngomongin Iya. UAV ya. Nah, UAV ini juga salah satu apa ya? Trennya. UAV itu maksudnya ini ya, Oh. kendaraan tanpa awak nih. Kalau misalnya Betul. nggak belum nggak ya. Oke. Gue kenalin dulu mungkin ya UAV Iya. itu apa. UAV itu secara arti harafiahnya itu adalah kendaraan udara tanpa awak, kendaraan terbang tanpa awak gitu. Mungkin teman-teman di sini yang mendengar ngerti soal drone mungkin ya DJI gitu, sering-sering main DJI atau segala macam ya udah cukup familiar gitu. Ya intinya drone ini nama formalnya adalah UAV gitu, bukan drone itu yang pada umumnya ya. Nah, UAV ini salah satu tren yang meningkat drastis juga di industri penerbangan, terutama di segi militer mungkin ya. Karena dengan adanya UAV ini nggak perlu tentara yang kita perlu latih bertahun-tahun untuk jadi pilot gitu loh. Kita cukup bikin drone aja, terus drone-nya terbangin buat ngintai musuh lah, buat patroli, buat melakukan misi-misi yang riskan juga gitu. Dan dengan adanya drone ini UAV ini nggak perlu ini kan operator gitu, nggak perlu operator yang ada di dalam pesawat itu. Jadi kalau UAV-nya hancur ya udah nggak ada orang yang meninggal lah sebenarnya. Seenggaknya. Jadi ya ini bakal trennya cukup kuat gitu, terutama di militer itu pasti bakal dipakai terus. Jadi pesawat perang sekarang ya udah robotnya aja yang jalan terus, perang antar robot atau segala macam. Terminator. Ya, mungkin cukup ngeri ya bahasanya, tapi ya seenggaknya itu yang dikembangin oleh industri militer itu. Ya sih. Apa sih beda UAV? Terus gue pernah dengar lagi kayak VTOL gitu, yang vertical take off dan kayak kebanyak banget istilah-istilah ya. Oke. Ini cukup teknis ya. UAV itu istilah yang generalnya. Jadi setiap benda terbang yang tanpa awak itu namanya UAV. Nah, UAV ini banyak jenisnya. Ada yang pertama seperti yang udah J bilang tadi, ada VTOL, vertical take off and landing gitu. Jadi contohnya adalah drone DJI yang pada umumnya gitu, UAV DJI itu yang pakai baling-baling ya, dia terbangnya lepas landasnya, take off-nya ke atas langsung gitu, landingnya juga langsung turun ke atas, nggak perlu landas pacu, nggak perlu runway. Jadi ya tinggal di mana aja terbangin bisa. Ada juga UAV yang fixed wing. Fixed wing ini bentuknya mirip pesawat ya komersial yang biasa orang-orang pakai, misal kayak Boeing, Airbus gitu. Itu sama aja, mirip lah sama itu. Bentuknya punya sayap gitu, sayap yang memanjang ke kanan kiri, terus ada ekornya, terus ada mungkin baling-baling atau mesin. Biasanya pakai elektrik sih, pakai motor elektrik buat motor baling-baling atau segala macem. Ya itu UAV fixed wing. Ada juga yang tilt rotor, jadi dia baling-balingnya tuh bisa arahnya ke depan atau juga bisa arahnya ke atas. Jadi bisa maju kayak gini, terus nanti ketika dia mau landing dia akan turun gitu. Turun langsung aja gitu, nggak Hydra di GTA San Andreas kan. kayaknya kurang tahu. GTA San Andreas itu bisa terbang gitu, bisa ya, gitu. gitu. Jadi itu. Jadi rotornya yang digerakin ya? Rotornya digerakin antara bisa ke atas gini, atau kalau udah mau Udah maju mau dia landing, udah mau maju nanti di take off. Iya benar kayak sajet Hydra di GTA San itu Andreas. namanya pesawat tilt rotor. Tilt rotor. Propellernya dia bisa di sumbu vertikal atau di sumbu horizontal. Dia bisa berubah-ubah. Itu drone ada juga yang gitu. Dan banyaklah pemanfaatannya untuk nyiramin tanaman, untuk farming. Iya. Untuk farming. Drone untuk ini cuy, motong pohon. Iya. Iya juga bisa. Kemarin teman gue tuh waktu matkul desain pesawat itu ada yang ngembangin itu agricultural drone gitu. Jadi Agricultural drone. Ya mikirin juga gimana cara nge-spraynya, spray yang paling optimal tuh gimana untuk nyiramin tanaman atau segala macem. Ada juga yang untuk inspeksi geografik gitu, buat survei. Teman-teman geodesi atau geologi mungkin sering pakai, terutama geodesi mungkin ya, untuk lidar, fotogrametri segala macam.
Terus juga kalau di AE sendiri drone itu kepake buat maintenance, inspeksi. Karena misal ada pesawat banyak banget di hangar nih, kan susah juga nginspeksi satu-satu gitu, manual datengin satu-satu, bongkar satu-satu. Ada juga kita lagi ngembangin juga pakai drone gitu, jadi ya udah jalanin drone-nya ntar muter-muter sendiri gitu, ngelihat set sambil terbang naik ke atas, ada crack nggak atau ada cacat nggak segala macem. Nah, itu ya udah jadi tinggal nonton footage-nya aja gitu, ada kesalahan apa. Bahkan ada yang bisa langsung deteksi gitu ada crack atau gitu. Ya pakai computer vision atau segala macam. Oke, tadi kan kita udah banyak search, ya kita udah banyak ngobrolin yang bagian digitalisasi ya, menggunakan emerging tech ya, new tech gitu kan, ya AI machine learning dan lain-lain yang saat ini gitu. Kalau mungkin yang saat ini dari sustainability sendiri yang tadi dibilang dekarbonisasi, menurut lu gimana Dok? Arah sustainability dari AI? Gue tuh sempat kepikiran gini, apakah mungkin pesawat pakai baterai gitu, nggak pakai after kan? After. Kan kalau drone pakai baterai gitu kan? Pilihannya ngurangin emisi atau enggak ya gimana caranya supaya si suku cadangnya itu bisa dipakai dalam waktu yang lama gitu kayak gitu. Jadi kalau di AE sendiri itu di segi sustainability ya ada betul itu banyak konsep aircraft yang bertipe elektrik. Namun masalahnya adalah baterai ini cukup berat buat diterbangin. Baterai after ini ringan gitu. Betul. Baterai ini cukup berat lah gitu untuk mendapatkan thrust yang sama dengan pakai after gitu. Jadi trennya nggak terlalu kencang gitu untuk electric aircraft. Mungkin buat drone itu masih bisa. Namun buat commercial aircraft kayaknya bakal cukup lama buat ngembangin electric. Tapi lucu ya kalau drone pakainya after gitu. Nah, iya. Lu bener pakai drone, ntar pom bensin itu isi after. Masalahnya kalau after itu engine-nya gede banget, gedenya minta ampun. Jadi drone kecil tuh kurang cocok sama kalau pakai ini, karena perlu pembakaran kan. Iya betul. Kebakar langsung kalau kecil. Perlu combustion. Jadi kalau kecil ya sayang aja gitu. Nah, kalau dosen-dosen gue sendiri itu kebetulan beberapa tahun terakhir ada proyek sama Pertamina sama PT DI dan ITB ngembangin fuel baru namanya bioaftur gitu. Ini ya basically lebih ramah lingkungan dibanding aftur yang konvensional gitu. Nah itu kemarin udah dicoba di uji terbang sih, uji statik gitu di PT DI. Jadi mesinnya dinyalain pakai bahan bakar itu terus dites. Dan itu kemarin udah sekitar tahun lalu pakai bioaftur itu. Dosen-dosen kemarin pada memulai proyek itu dan itu menurut gue tren yang cukup baik ya, karena fuel itu sampai sekarang masih jadi isu yang penting karena belum ada substitusi kuatnya gitu. Belum ada substitusi fuel ini sendiri. Jadi langkah yang tepat sekarang mungkin ya kita sebisa mungkin kurangi gitu emisi dari fuel ini. Dan kedepannya sendiri tuh udah ada beberapa konsep-konsep lain untuk menghasilkan gaya dorong pesawat selain dari pakai gaya pembakaran dari after atau juga elektrik, itu pakai tenaga ion gitu kalau nggak salah ya. Cuman ini baru lagi nih tenaga ion. Iya, jadi nabrakin apa sama apa? Hidrogen. Hidrogen. Jadi dia pakai atom hidrogen gitu. Jadi dia pakai namanya ion propulsion system. Jadi udah makin sci-fi gitu ya. Nah, iya itu jauh banget sih tapi. Nah, itu propulsi pakai tenaga ion, bukan pakai after, bukan pakai elektrik. Dan itu dari sepengetahuan gue itu sangat ramah lingkungan, dan gaya dorongnya tuh ya bisa menyaingi inilah bahan bakar biasa gitu. Bisa itu mah itu fusion fission gitu. Maksudnya ion itu. Setahu gue ya pakai ya nuklir lah. Nuklir. Oke. Emang solusi sustainability adalah nuklir. itu gue juga belum terlalu dalam, cuma sebatas pernah lihat video YouTube aja gitu. YouTube dan ya menarik gitu. Wah ini ada arah ke sana gitu ya. Ada arah ke sana gitu. Jadi sama satu lagi enggak berisik yang jelas. Karena wah, itu kalau di bandara Pak kemarin berisiknya minta ampun, itu pesawat mau take off tuh. Iya lah, putaran Noise-nya itu juga salah satu isu yang kami pelajari di matkul sustainability. Jadi noise pollution gitu. Jadi itu kan pasti berisik ya, bandara di tengah kota. Jadi harus ada berapa
jauh, ada Oh, cukup jauh dari permukiman Iya, warga. betul. Iya, iya. Terus gimana layout bandaranya supaya menghasilkan noise paling kecil segala macam supaya nggak mengganggu permukiman, karena ya beneran ini banget sih soal noise itu tuh. Beneran kita pertimbangkan gitu. Jadi mungkin kalau di STI ya berisik paling berisik apa, berisik server gitu. Kipas ya, Kipas kipas server. sama AC ya, Kipas sama AC kan AC. Iya. Buat Kalau ngomongin. kita beneran berisiknya berisik banget, bisa mengganggu orang tidur gitu. Terutama di kota-kota besar dan bandara-bandara besar yang Yang tengah kota gitu ya. Itu noise-nya kencang banget. Tapi kalau misalnya sepi juga serem gak sih? Ya lu pesawat tiba-tiba udah nyampe. Nah, itu. Lu tau gak sih kan sekarang lagi beberapa kali ada rame kan sekarang kan salah satu provider ojek online kan ada yang pakai motor Iya, elektrik gitu. motor elektrik. Karena terus orang tuh biasanya komennya kayak tiba-tiba ada gitu, nggak ada suara, nggak ada angin, udah nyampe gitu kayak saking silentnya gitu. Kan ada terus nimbulin concern kan kalau di jalan kan agak bahaya gitu kan, kalau kan nggak sadar. Di langit terus tiba-tiba nyampe gitu kan kayak kalau super silent serem juga ya. Sebenarnya kalau di pesawat terbang sendiri ya, itu ketat banget gitu. Mau take off mau landing tuh nggak boleh asal turun, nggak boleh asal ini, harus izin dulu segala macam, pakai ATC itu air traffic controller, pakai tower segala macam. Selama komunikasi pakai ya sinyal elektromagnetiknya itu lancar ya kayaknya nggak jadi Aman-aman aja ya gitu nggak ya. jadi concern itu sih. Mungkin kalau di jalanan ya itu bener sih, kalau misalnya ada ojek online pakai elektrik kan itu Iya, lu motor datang nggak usah ada ATC-nya dulu gitu kan. betul. Datang aja gitu. Kalau di penerbangan tuh ketat gitu, jadi kayaknya nggak bakal jadi masalah sih soal itu. Oke. Coba kita ini kan tadi kan kita ngomongin ini ya, apa namanya, ATC, apa namanya, take off dan landing itu ada regulasi. Kan sekarang kalau kita lihat ya, kayaknya sering banget kalau misalnya bilang future apa dunia di future world gimana sih, utopia gitu yang banyak kendaraan terbang nih, Dok. Kalau menurut lu kendaraan terbang tuh bakal terjadi atau enggak nih, kayak mobil terbang, motor terbang? Ini sebenarnya ada TA teman gue juga Wih, soal namanya konsep ini tuh namanya air taxi. Air taxi. Air taxi. Nah, TA teman gue tuh membahas tentang feasibility study tentang air taxi gitu di Indonesia atau segala macamnya. Nah, menurut gue sih itu suatu saat bakal terjadi ya. Tapi menggunakan konsep air taxi itu kan kita perlu waktu yang cukup banyak ya, karena mungkin gini deh analoginya, kita dari jalan kaki atau naik kuda ke mobil gitu, itu kan sama-sama medianya di darat gitu. Sedangkan air taxi ini ntar di udara gitu, dan orang ini by default nggak bisa terbang gitu. Iya sih. Itu susah gitu. Kalau manusia ditakdirkan untuk terbang, kita udah lahir dengan sayap ya. Lu tau gak ke situ tuh? Suka denger kan? Itu bakal menurut gue cukup makan waktu sih buat menyiapkan hal itu semua sampai orang-orang bisa ya berterbangan bebas gitu kayak di Star Wars atau segala macam. Itu kayaknya bakal cukup lama gitu. Nggak secepat orang migrasi dari kuda ke mobil atau kuda ke motor. Iya betul. Paling dekatnya adalah yaitu balik ke UAV segala macamnya. Oh kalau itu kan tadi kalau terbang kan agak susah. Kalau yang hover gimana? Hover kayak hovercraft yang nggak napak gitu ke jalanan. Maksudnya kita nggak terbang kan itu kan masih di ini. Ketiga Cuman nggak nyentuh nyentuh aja. Itu sebenarnya mobil kan. Ya tapi mobil terbang kan mobil terbang kayak kan banyak konsep itu kan kayak ngurangi friction gitu kan biar cepet, jadi kayak terbang. Atau sih kalau misalnya yang agak hover kan sekarang antara akan ada hovercraft gitu kan kalau misalnya di itu, terus atau enggak maglev gitu kan yang apa hover tuh. Kalau hover pakai udara kayak banyak gak sih kalau lihat YouTube itu konsep yang kayak YouTuber bikin bener, apa namanya kayak motor gitu terus kayak pakai kipas biar terbang gitu biar hover. Gitu. Cuman ya sebenarnya bisa ya, cuman gue kurang ini sih, belum pernah ngulik sedalam itu soal feasibility study-nya, karena regulasi itu ini salah satu yang gue pelajarin di AE ya, ada matkul tentang regulasi itu, wah itu ribetnya minta ampun gitu, terutama untuk wahana terbang. Untuk wahana terbang itu
inspeksinya ketat banget. Untuk dapetin sertifikasi satu kendaraan baru aja butuh hampir 10 tahun gitu. PT DI itu bikin pesawat baru tuh bisa prosesnya belasan tahun, 10 tahunnya sendiri cuma buat ngurusin sertifikasi gitu segala macam. Jadi ya untuk yang YouTuber itu kayaknya belum bisa komersil gitu. Iya pasti karena kayak buat konten sih, buat konten. Oke. Apa ya? Mungkin ending note kali ya, ending note dari podcast yang sekarang gitu. Seberapa merekomendasikan lu buat anak-anak ini yang para pendengar ini ya kayak explore tentang AE gitu. Mungkin mereka masih di SMA dan mau milih jurusan gitu. Dari lu testimoninya gimana? Oke, kalau dari gue sendiri, kalau kalian dari SMA ya, dari SMA udah tertarik sama dunia penerbangan itu, gue sangat merekomendasikan kalian buat mempelajari ilmu teknik dirgantara ini gitu. Karena kalau kalian emang udah punya kesenangan akan hal itu, ibarat tuh kuliah ini kayak surga teman-teman. Isinya pesawat semua, semuanya pesawat gitu. Kalian pelajari dari sistem remnya, sistem hidroliknya, sistem engine, gimana cara terbang, bikin struktur, bahkan saya bikin pesawat sendiri nanti kalian pas kuliah. Itu ya kalau kalian udah punya kesenangan akan hal itu kalian akan senang banget. Tapi mungkin buat yang ragu-ragu, mungkin karena beberapa alasan, karena ya karena mungkin kelihatan keren aja gitu, terus atau masih ragu soal prospek kerjanya. Ilmu teknik dirgantara ini nggak sesempit itu gitu, nggak sesempit ngurusin pesawat doang, tapi beneran bisa diaplikasikan ke berbagai keilmuan lain gitu, seperti manufaktur masih bisa, kita ngerjain kerjaan anak mesin dikit-dikit masih bisa gitu, material bisa. Terus tadi gue udah jelasin soal iklim komputasi di AE ini bakal kerasa banget. Jadi kalau mau alih karir ntar mau jadi data scientist atau developer gitu segala macam itu masih bisa gitu. Dan ini sih mungkin satu hal yang ini ya buat closing, intinya untuk soal angin itu kita udah yang paling tahu lah gitu. Untuk soal Emang angin airbender the bestnya airbender. True banget ya, karena dosen-dosen aerodinamika di ITB itu ngerjain proyek-proyeknya wah udah kemana-mana, tapi satu penghubungnya gitu. Satu penghubungnya itu ini ngerjain tentang angin gitu, tentang fluida. Karena ya mekanika fluida, dinamika fluida kalau di AE ya namanya ya, itu dalam banget gitu. Ya, jadi air itu udara, angin itu fluida teman-teman deh. Jangan orang bilang fluida itu air doang dong, cairan. Udara itu fluida. Udara tuh fluida. AE itu kita lah jagoannya angin lah kok. Banyak bahas angin ya. Betul. Semua angin kita harusnya kita paling tahu. Asik. Oke ya, udah mungkin begitu aja teman-teman ya, kayak sesi hari ini kita ngobrolin soal penerbangan, industrinya kayak gimana, teknologinya mungkin ya yang akan berkembang dari beberapa waktu ke depan, sama testimoni dikit nih dari orang yang emang udah menjalani 4 tahun kuliah AE di ITB, Mengendalikan angin kayak oke nggak nih jurusannya gitu kan. Oke. Ya udah, mungkin gitu aja dari Insecure Podcast sekarang gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau tertarik eksplor tentang AE lebih lanjut, bisa cek di mana, Dok? Boleh mungkin di Instagram kali @eduardoemanuel, silakan DM aja, feel free buat nanya-nanya, atau mungkin kalau pengen tahu kegiatannya mahasiswa AE itu ngapain di ITB bisa follow @kmpn_ITB. Di situ kita ya bisa kalian ulik-ulik terus lah kegiatan mahasiswa penerbangan ngapain aja gitu. Oke. Ya udah mampir di Insecure Podcast episode 2. Oke, gitu aja guys. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.